Ya, ya. Oke, jadi thank you banget ya, Bro Albert ya, untuk waktunya malam hari ini. Gue nggak ingat ya, terakhir kali kita ngomong mungkin bulan Desember kali ya, atau tahun lalu. Benar, Ya, akhir tahun lalu ya kita ya. bahas. Jadi seru nih kalau sama Bro Albert ya. Jadi teman-teman di sini kita bisa, gue sukanya angle Bro Albert kalau diskusi itu nggak terlalu teknikal banget gitu ya, tapi melihat sesuatu itu as a whole ya. Jadi bisa kita belajar lah malam hari ini karena topik kita sebenarnya lebih ke strategi trading gitu ya, Bro ya. Benar. Karena kalau nah ini udah mulai kita lihat komen-komen ya, kalau dulu mungkin Bufa naik berapa, Bumi TP berapa, nah sekarang udah agak sepi nih bro kan, bingung kan. Jadi mungkin pertanyaannya nanti kita lebih banyak ke psikologi kali ya bro ya, sama Benar. bagaimana kita rebalancing porto juga begitu mungkin di tengah market Boleh. seperti sekarang ini. Nah, tapi sebelum sampai ke topik nih bro, mungkin bisa kasih overview dan insight juga bagaimana Bro Albert melihat market kita hari ini bro ya, 2 hari, 1 hari ini minus 2%, tapi dan selama 1 minggu ini kita masih minus 4% juga nih sebenarnya. Dan minggu lalu juga boleh bro, kalau mau ditambahkan silakan. Ya. Jadi kita punya Indonesia ya. Indonesia kita ini sebenarnya lagi dilanda berbagai bad news. Nah, Hmm. MSCI itu sebenarnya pengumuman yang menurut saya cukup besar karena ancaman mereka untuk bikin Indonesia dari emerging market ke frontier itu kan bikin potential outflow yang terlalu besar sehingga pada turun tangan kan MSCI Ya. yang dulu mungkin some government merasa kayak saham doang nggak perlu pusing lah Hmm. mau turun mau naik, tapi sekali kena real threat bahwa kalau nggak diurus nih bursa kita bisa loh menjadi frontier, semua langsung turun tangan. Bahkan Hmm. banyak yang resign kan, petinggi-petinggi karena wah ini mau gimana nih nasibnya Hmm. ISG. Jadi dan antara turun tangan, BPJS juga ikut sterok lah istilah untuk nahan. Nah, Ya. baru mau mulai perubahan, muncul lagi market outlook negatif. Teman-teman perlu tahu bahwa MSCI itu kan lebih fokus ke dalam investment market, ya kan ratingnya Hmm. diturunin. Tapi kalau Moody's ini kan overall ekonominya kurang Hmm. bagus, market outlooknya mereka ngerasa Indonesia ini potensialnya negatif. Nah, Hmm. kalau institusi internasional ya, institusi asing, mereka kan percaya dengan research makroekonomi karena mereka bukan pemimpin saham A, research satu saham targetnya berapa nggak peduli itu. Mereka lihatnya Hmm. ekonomi negara itu bagus atau tidak. Kalau misalkan menjadi negatif, itu tentunya ke depannya kurang menarik karena negara kita kan negara berkembang. Kalau negara Hmm. berkembang dianggap kurang menarik, ada risiko dan lain-lain, mereka akan mengurangi muatan atau mau niat untuk nambah duit juga ditahan dulu nih. Artinya Hmm. inflonya dari mana? Kan repot kan? Nah, kalau Ya. teman-teman lihat pengumuman ini, itu kan market outlook-nya diturunin tapi ratingnya masih dipertahankan. Itu Hmm. pun jempol langsung ISG kita 2%, ya kan? Baru ini baru persepsi dong lah ya. Bayangin kalau rating kita benar-benar dipangkas, ya habis. Hmm. Mungkin lebih lagi gitu kan. Nah, berarti market kita it's not doing fine. Nah, mungkin orang-orang akan terpecah. Kok ini bukannya kita sering sterok nih. Nah, Hmm. ini kesempatan buat serok ini saya dengar dari awal tahun. Oh, ada yang koreksi, yuk serok. Lalu komen hot sell. Setiap hari mau serok saham gitu kan istilahnya kan. Kita harus mengerti dulu. Tidak perlu setiap saat itu kita belanja. Teman-teman Hmm. emang ada ya di dunia asli itu harus belanja setiap saat, setiap waktu, barang yang nggak penting pun dibelanja. Itu kan mubazir duit. Di saham juga teman-teman kalau lihat cash, ya jangan gatel. Kebanyakan retail itu lihat di RDN tuh sayang nih duit nggak ngapa-ngapain. Ada cuan apa yang bisa saya ambil? Tapi dia Hmm. lupa masuk ke saham itu bukan pasti cuan loh. Ada potensi cut loss lagi. Jadi jangan beli cut loss, beli cut loss. Kan kita nggak mau kayak begitu. Nah, Hmm. lalu saya juga ada sempat ingatin teman-teman semua pentingnya fundamental. Kalau kita teman-teman semua ikut AG Invest ya, kita itu mengikuti pergerakan uang dan tidak fanatik dengan saham-saham kolesterol. Karena ada juga saya lihat retail-retail itu, wah saya mau ikut bandar boy, tapi saya cuma mau khusus saham-saham yang lapis 2, lapis 3. Karena mau cepet Hmm. kan, dia ngerti arus flow, dia mau cepet kaya, akhirnya dia main di lapis 2, lapis 3, volatilitinya tingkat tinggi, sekali kena kemarin, jebret, ARB semua kan trauma. Ya kan, Hmm. orang-orang nggak ngerti ini harus diapain, mau cut loss minus 30, minus 40, ada Hmm. yang for 3 hari minus 50%, apalagi kena sampah PP. Jadi ini gimana nih sekarang? Nah, bandarmologi yang benar itu tidak boleh fanatik di dalam sektor tertentu atau jenis saham tertentu. Kalau teman-teman lihat ya, yang mengerti bandarmologi, perubahan cara bandar bermain juga berubah semenjak 6 bulan terakhir ini.
Nah, orang-orang yang baru mau belajar bandarmologi itu kebingungan semua. Maka kok rasanya susah sekali ya baca Broksam ya? Kok nggak sesederhana 1-2 tahun yang lalu, di mana orang-orang kok ini gampang banget, asalnya lagi di aku. Sekarang mereka makin pintar. Karena banyak orang bahas bandarmologi, bandar juga pintar. Wah ini saya kalau saya begini terus dicopet habis. Nah, caranya apa? Pakai sekuritas lebih banyak. Jadi teman-teman harus mempelajari sekuritasnya lebih banyak, arus uang yang berputar. Nah, sekarang kelihatan nih, saya kasih tips buat teman-teman ikut IG hari ini. Kemungkinan besar, dan antara kan sudah kasih hint, mereka sudah mulai berinvestasi dari tahun lalu dan setiap hari serok kan. Itu kelihatan broker-broker yang mereka pakai, dan mostly mereka membeli saham fundamental yang murah. Playbooknya saya tidak tahu ya, bahwa ada PE apa yang tertentu, tapi saya sudah ada gambaran mereka secara konsisten pungutin saham-saham yang valuasinya murah. Nah, itu teman-teman mesti lihat. Karena kalau Dana Utara sudah mulai gendut barangnya di dalam saham-saham yang berfundamental, mungkin setengah tahun atau 1 tahun baru mereka akan naikin. Tapi jangan sampai teman-teman berpikir, wah ini udah dibeli nih, mungkin 2 minggu lagi udah mau naik. Salah besar. Dan antara duitnya banyak. Bukan kayak retail habis beli, langsung nunggu cepat-cepat cuan. Mereka belanjanya itu bertahap. Ya kan? Karena mereka institusi besar. Jadi ya teman-teman kalau mau ngikutin arus uangnya Dana Antara, itu mainnya panjang, minimal 1 tahun hold period. Tapi potensi cuannya besar, karena mereka makin akan ada kepentingan, pertama untuk maintain setidaknya, kedua, mereka kalau mau profit taking, mereka pasti angkut. Cuma waktunya kita tidak tahu. Nah, kenapa mereka pilih fundamental yang bagus? Mereka butuh cash flow. Bayangin Dana Antara dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Tapi sekarang mereka terpaksa sediakan duit untuk nahanin saham karena MSCI. Benar kan? Yang awalnya kepikiran ini akan terjadi loh di Indonesia. Kok jadi sampai begini, bikin dana lebih parah lagi. Kemarin kena cerca Pak Purbay bilang, ngapain yang beli obligasi banyak-banyak, kan duitnya sayang gitu kan di secondary. Sekarang beli saham lebih parah lagi kan. Nah, hanya saham sekarang bobotnya akan diperbesar. Kalau Projo dan teman-teman lihat, obligasi juga baru-baru ini dapat info, mungkin 2-3 hari terakhir ini, outflow asing kencang sekali. Makanya harganya mulai ada yang turun. Kalau misalkan itu terlalu kencang turunnya, dan antara pasti intervensi juga. Karena mereka pegang obligasi banyak kan. Kalau mereka turun terus, habis floating loss semua, masa dan antara dibentuk, mereka semua report, akan masuk lagi, nahan lagi. Jadi dan antara dibentuk hanya buat jaga duit secondary market. Tujuannya apa teman-teman? Sektor nggak akan jalan. Kalau sektor nggak akan jalan, ekonomi outlook kita gimana? Jadi Moody's pasti juga pikir sama Exxon, ini Indonesia mau maju pakai duit apa? Ya kan? Pasti mudah keluar, dan antara nahan secondary market, kita punya pajak, sorot ke bawah. Susut, ya kan? Tidak sesuai harapan. Nah, inilah yang bikin rupiah kita ini beresiko, teman-teman. Saya rasa kalau tidak ada intervensi yang serius, maka tidak menutup kemungkinan tahun ini bisa tembus 17.000 untuk rupiah. Nah, teman-teman perlu tuh diversifikasi. Cuma kalau mau diversifikasi mungkin nih, wah kok jadi beli apa nih kok sekarang? Saya udah bingung, sama mungkin ada yang jebol, ada yang udah longsor portonya. Coba kita lihat kripto. Nah, kripto juga jebol semua. Orang-orang yang dulu mungkin king of kripto, pajang-pajang porto, sekarang diam-diam semua. Karena tahu memang duitnya pasti kebakaran. Tapi kalau ditanya, ada nggak posisi di Bitcoin loss? Oh, saya udah jual. Semua pasti ngaku udah jual. Semua hebat sekali udah jual kan. Tapi kita, we never know. Mereka yang tahu, dan hanya mereka yang mau ngaku atau tidak, we don't know. Tapi, kalau kita lihat secara institusi ya, teman-teman boleh research lebih dalam. Karena saya sudah bilang bahwa EJ Invest itu tidak cuma mempelajari saham. Saya pribadi belajar ekonomi secara menyeluruh kan, makanya baru sampai ambil sertifikasi WMI. Makanya kita harus memahami kondisi secara menyeluruh. Kalau teman-teman lihat, institusi asing itu floating loss di Bitcoin besar. Salah satu seperti MSTR, stok Amerika, itu floating loss-nya juga horror juga ya, karena mereka share Bitcoin banyak di atas. Terus institusi yang asing lain juga sama, banyak lagi floating loss. Artinya apa? Kenapa mereka tidak jual di pucuk? Karena mereka tidak expect akan roboh seperti ini, koreksi. Banyak sekali. Saya nggak mungkin diskusi semua reason-reasonnya di sini, karena akan terlalu panjang, tapi nanti saya akan bikin video di YouTube hari Minggu ya, teman-teman mau dengerin boleh, apa yang membuat Bitcoin bisa terus jebol di tahun ini. Setelah itu baru akan recover. Nah, jadi teman-teman, menurut saya untuk di saham, teman-teman jangan terburu-buru juga. Saham susah cari cuan, teman-teman langsung mau switch. Malah cari ke kripto, mikirnya, sekarang saya udah bisa all in.
nanti all in, sekali dia turun, mungkin dari 60 lebih ke 50 doang, teman-teman bisa stres benar-benar. Jadi orang depresi ya, cut loss di sini, beli hanya untuk cut loss di sana. Nah, ini ngeri sekali loh, karena begini, secara psikologi manusia ya, pada saat, apalagi teman-teman pemain yang mungkin sudah main 1 tahun lebih, itu udah ngerasain cuan yang banyak. Market kita sempat cuan besar, apalagi orang-orang yang main di Konglo portonya gede. Secara psikologis kita akan membandingkan diri kita yang sekarang dengan porto kita yang tertinggi. Saya dulu sempat setinggi itu loh. Sekarang aduh duit saya habis semua. Itu teman-teman dengan persepsi yang terbawa seperti itu ke depan, ada tendensi untuk kepingin cepat recover. Karena kepingin merasa di titik di mana porto saya tertinggi. Nah, apa tuh yang akan terjadi dengan teman-teman ke depan? Tendensinya akan lebih banyak ambil posisi yang tidak penting. Ya, aduh saya mau coba, kok ini bagus nih, mau beli ini, mau bagus. Nah, inilah momen ujian yang sesungguhnya. Kalian harus belajar menunggu. Ya, jadi banyak-banyaklah sering menunggu di dunia asli supaya di saham juga bisa menunggu. Nah, menurut saya kelebihan saya salah satunya itu jago nunggu nih. Dia nunggu doang tuh bisa dengan sabar. Makanya cash lagi nganggur, nggak ngapa-ngapain, ya udah nggak masalah. Kalau ada kesempatan, lalu kita belanja. Gitu. Oke, thank you banget Bro Albert untuk penjelasannya ya. Jadi ini satu hal yang harus kalian pahami ya teman-teman ya. Melihat opportunity di risky aset ya. Jadi kayaknya gue sempat lihat ada konten tuh bro kan, Ya, orang rugi di kripto, katakan oke gue pindah deh ke saham kan. Nah koreksi lagi saham minggu lalu, gue ini deh beli yang balik. aman, silver sama gold turun juga. Itu bisa depresi beneran loh. Coba bayangin ya, 3 aset yang berbeda hanya untuk cut loss. Wah, itu stres sih. Ya, ya, ya. Dan gue juga setuju ya, bro ya, sama bro Albert tadi statementnya di mana, karena memang realitanya, bro, di ISG kita itu kan eh, banyak retail itu terlena, bro ya, dengan pergerakan saham Konglo, bro, 1 sampai 2 tahun belakangan ini, Benar. begitu kan. Jadi kayak eh, pergerakan harga saham itu harusnya kalau ke atas itu minimal 10%, begitu kan. Kalau turun ya koreksi sehat 5% lah, 4% nggak apa-apa gitu kan. Nah, kejadian minggu lalu sama minggu ini melihat bahwa tidak ada kenaikan sama sekali kan, bro. Hanya koreksi terus kan ke dalam, dan ini mungkin yang menjadi peperangan psikologi lah ya di banyak pikiran retail gitu ya, bagaimana kita switching mindset dari yang dulunya agresif, sekarang kita nih harusnya defensif. Karena dengan kejadian 2 minggu ini bro, kalau kita agresif dengan tidak diberbarengi ilmu analisa yang baik, ya tadi yang lu bilang, cut loss terus, pindahnya untuk cut loss gitu kan. Nah itu ada Benar nggak bro banget. tanggapannya gimana nih kira-kira buat retail untuk bisa mulai switching nih bro? Dan mungkin apa dampaknya kalau kita nggak mulai switching secara psikologi atau switching porto kita, itu gimana tuh dampak ke depannya tuh? Oke. Sebenarnya ini momen paling sulit buat retail-retail yang sangkut di saham Konglo. Kenapa? Secara psikologis. Ya, ini tantangan terbesar. Karena saya jamin bisa rusak semua dari segi mental. Pertama begini, saya bilang. Kenapa saya bilang bisa rusak mental? Saham Konglo itu volatile. Jadi, teman-teman harus siap pada saat cut loss. Tiba-tiba bisa sahamnya rebound nih, 2-3 hari. Tiba-tiba aran. Nyeselnya pasti parah sekali. Kenapa? Kenapa saya cut loss di saham itu? Ya kan? Setelah saya cut loss, reboundnya mungkin arah gitu kan. Dia nyesel. Lalu dia mungkin mau beli lagi saham itu karena udahlah, karena dia udah mungkin rebound. Dia akan kembali beli. Dan setelah itu kita nggak tahu apakah dia akan jebol ARB lagi. Nah, kalau teman-teman kena masuk ke loop seperti itu 2-3 kali, teman-teman akan keluar dari saham for good. Pasti habis duitnya. Saya bisa jamin. Nah, kalau udah kayak begitu, sekarang teman-teman harus membandingin resiko dengan tidak cut loss sama resiko cut loss. Jadi kalau teman-teman sekarang bandingin, oke, saya cut loss, teman-teman forget it, mau dia rebound kemana. Start from new, tapi pelajari. Kenapa sampai ada di posisi seperti ini, nyangkut dalam. Teman-teman bisa nyangkut di dalam, karena pertama, kepingin tuan besar. Kedua, teman-teman tidak bisa mematuhi stop loss teman-teman sendiri, atau bahkan tidak ada plan stop loss setelah beli harus tuan punya, ibaratnya 100% profit. Nah, kita bisa nggak pernah tuh yang namanya 100%, impossible. Orang terhebat pun tidak ada yang 100%. Jadi dengan statistik seperti itu aja kita tahu harus ada yang namanya stop loss.
Dan kalau teman-teman habis stop lossnya nggak ada, ya terjadilah seperti ini. Jadi kalau di komunitas saya selalu ingat gini, kalau teman-teman nggak cut loss, tiba-tiba sahamnya kembali ke 50 deh. Ya contoh kita ambil zaman bank digital. Anggap teman-teman beli Arto pas di belasan ribu, hampir 20 ribu. Teman-teman beli, nggak cut loss sampai sekarang. Harga Arto berapa? Saya pun udah nggak tahu, ada 1.000 lebih, 2.000. Kalau nggak cut loss, berapa lama teman-teman sangkut? Udah dari COVID sampai 2026, nyangkut floating loss nggak ada recover. Teman-teman kehilangan kesempatan. Ya kan? Uang yang tadinya bisa diputar, teman-teman stuck di situ. Ya udah, nggak ada return apapun. Jadi, hope-nya teman-teman nggak terjadi-jadi untuk keluar dengan hijau atau bahkan exit dengan loss yang lebih kecil. Nah, walaupun nanti teman-teman akan ada tergiur, ini yang ini habis jebol naik lagi. Ya harus lihat berapa banyak yang terjadi seperti itu. Kalau teman-teman belinya udah benar-benar kolesterol, PI-nya terlalu tinggi, ya very hard untuk rebound ke atas. Jadi, saran saya teman-teman, cut loss lah secara bertahap supaya psikologisnya, ya udahlah kalau saya pelan-pelan buang, lama-lama tuh sakitnya nggak terasa. Ya kan? Karena ya udahlah buang-buang, walaupun sama, totalnya akan ruginya tetap sama, tapi dari segi psikologis teman-teman buangnya pelan-pelan, akhirnya habis juga. Tapi kalau teman-teman buang semua kan hilang semua duitnya kan. Nah, nanti setelah itu switching ke yang benar, jangan switchingnya ke tempat yang kayak tadi Bro Jo bilang, udah mau cari yang lebih risky buat recover lebih cepat, akhirnya bonusnya makin parah gitu. Jadi penting untuk belajar stop loss. Nah, kalau saya sih begitu ya, lebih penting stop loss daripada teman-teman jago TP. Ya. Oke. Wah, ini gue suka banget ya, karena memang teman-teman ya yang nonton malam hari, kita harus pahami bahwa yang namanya keuntungan itu kita nggak ada yang bisa tahu gitu ya. Tapi kita bisa memitigasi resiko ya teman-teman ya. Jadi kontrol lah apa yang bisa dikontrol ya teman-teman ya. Kadang-kadang suka terbalik bro soalnya kan begitu. Jadi kayak Nah, ini take profitnya harus sampai segini, ditungguin terus nggak kuat-kuat kan ke sana harganya. Akhirnya ya cut loss atau nyangkut. Oke, thank you banget ya Bro Albert untuk penjelasannya. Buat teman-teman yang baru join, selamat datang ya. Di sini kita lagi bahas-bahas nih ya mengenai strategi trading di tengah market volatil ya dengan Bro Albert Gunawan ya. Dan aku juga mau informasikan teman-teman jangan khawatir, Instagram Live ini di save ya dan akan diupload di Instagram Sukor Sekuritas, jadi nanti kalian bisa nonton dari awal. Nah tadi sebenarnya Bro Albertnya ada mention mengenai lu punya komunitas juga ya Bro ya, yes, AG benar. Invest. Nah jadi gue yakin market lagi kayak gini Bro ya, Porto merah, kalau udah sendirian pasti sedih banget gitu kan Bro. Kalau ada Yes. komunitas, at least kita menangis bersama gitu kan. Akhirnya jadi kirim-kiriman meme kan. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nggak bro mengenai komunitas lo nih, mengenai AG Invest, ada apa dalam komunitas lo dan kira-kira apa yang bisa teman-teman dapatkan nih kalau misalnya mereka mau cari komunitas nih bro sekarang. Jadi mungkin tersadarkan dari market sekarang ini juga kan ya kan efeknya Benar. bisa kemana-mana bro kan. Bisa jadi lebih Yes. pengen belajar, ada yang mungkin jadi lebih jadi panik takut, tapi mungkin ada yang penasaran nih untuk mendalami lebih dalam nih. Gimana bro? Silakan. Iya. Jadi gini, komunitas saya itu kalau teman-teman bisa track dari tahun 2021 akhir gitu kan, kita sudah ada sampai sekarang, dan mungkin teman-teman bisa lihat AG Invest itu komunitas yang nggak pernah beli satu saham besar-besar bareng-barengan. Beda dengan beberapa komunitas yang sekarang istilah begini ya, ada saham pasti kasih kalian cuan atau kemungkinan bikin kalian kaya. Jadi semuanya beli, semuanya ngerasa kaya, tapi sekali jebol semua merasa habis duit. Ya kan? Itu sudah terjadi di banyak komunitas saya lihat. Dan di Edge Invest kita nggak pernah tuh yang namanya saham seyakin apapun kita hajar yang sepi-sepi sampai dia tinggi lalu multi bagger semua sampai ribuan persen, nggak ada. Kita multi bagger itu kalau main ya di atas 300%, 500% ada. Tapi kalau sampai ribuan persen itu mungkin yang di FCA doang. Dan itu porsinya juga tidak akan terlalu masif karena kita selalu diversifikasi dan tidak pernah namanya fanatik dan risk management. Nah, di invest itu fokus dalam risk management, kelola psikologi. Nah, saya bahas tentang pentingnya psikologi. Contoh begini, brojolnya atau teman-teman masuk ke satu komunitas, ya kan? Pada saat kemarin trading halt yang kedua, contoh, anggap semuanya panik. Ini gimana cut loss kah? Semuanya kasih lihat saya bersih cut loss semua gitu kan, cut lossnya dalam-dalam. Akhirnya apa? Teman-teman
cut loss tanpa pikir panjang kan, bahkan saham yang di bawah pun ikut dibuang. Karena apa? Karena Ya. semua orang melakukan hal itu. Nah, dengan kondisi panik seperti itu di satu komunitas, kira-kira teman-teman akan menyesal nggak dia punya action kalau setelah itu dia rebound? Karena teman-teman cut loss tidak berdasarkan plan lagi. Karena orang lain cut loss, ikut-ikut cut loss kan? Karena semua orang lakukan hal yang sama. Nah, di Jinpes, ini yang nonton di Jinpes juga mungkin memang akan lihat, gitu. Nggak mungkin saya sembarangan ngomong. Kita waktu terjadi crash, saya selalu bilang, ini tenang dulu. Ini crashnya pertama gara-gara MSCI dan yang gorengan yang jebol. Nah, Ya. kebetulan kita udah pada exit nih saham-saham yang gorengan. Dan yang lapis kedua ya, contoh seperti Bumi dan Dewa, itu kan kita beratnya di Dewa. Dan itu ya orang bilang lebih fokus ke MSCI play. Kita dengan bandarmologi yang saya pelajari, kita udah keluar di Dewa itu sekitar 600-an. Ya kan, udah keluar. Jadi tidak ada yang kena sampai terseret terlalu dalam. Nah, di luar itu saham-saham yang cukup bagus, fundamentalnya ada. Memang ada floating loss, tapi tidak parah. Menurut saya kalau belasan persen itu very reasonable. Kalau kita lihat IHSG yang jebol sampai ARB 2 kali, gitu kan. Daging hal 2 kali, ngeri banget. Nah, butuh teman-teman punya komunitas yang kondusif dan sesuai. Kalau teman-teman masuk ke komunitas yang tidak sesuai karakteristiknya, saya yakin pasti akan hancur cara tradingnya. Karena kok begini ya, kok saya banyak bikin salah gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang kepingin join komunitas dengan style seperti ini, ya teman-teman boleh pertimbangkan AJ Invest. Jadi saya tidak mau teman-teman juga pikir mau cepat kaya. Nah, kalau yang kepingin cepat kaya, jangan masuk AJ Invest. Saya nggak mau ada orang-orang yang punya mindset, saya mau cepat kaya dalam 3 bulan. Nah, carilah mungkin tempat lain. Ada yang mungkin kasih, silakan gitu. Di tempat kita consistent growth, bukan yang jadi sultan sebulan, nanti sebulannya jadi gembel. Oh, jadi nggak ada bro ya yang kayak 3 hari lah bro udah langsung 100% gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kayak kita nggak ada yang main kayak gitu. Kita mainnya consistent growth, bro. Ya, oke teman-teman. Jadi ini ya, carilah komunitas yang sesuai dengan kalian ya. Dan tapi kalau gue secara personally akan endorse juga ya Bro Albert ini, karena setiap kali gue ngobrol sama Bro Albert ini emang bisa lah menjelaskan secara luas, dan lu juga konsisten ada edukasi ya bro ya di YouTube juga kan. Yes. Secara gratis juga ada ya bro ya. Yes, betul. YouTube gratis semua. Nah, oke. Siap. Thank you banget ya, Bro Albert. Jadi teman-teman boleh follow aja dulu Instagramnya kali ya, AG Invest. Nanti mungkin kalian bisa tanya-tanya aja di DM langsung ya. Oke, Bro, kita lanjut lagi nih ya. Jadi, gue punya pertanyaan mengenai ketentuan yang di-request oleh MSCI mengenai free float nih, Bro. Boleh. Gitu kan. Dan juga ada ketentuan mengenai yang pembuka informasi ya, investor 1% ke atas. Dan juga tentunya Pak Prabowo ya mendorong untuk Dapen dan juga asuransi itu masuk gitu ya bro ya ke pasar modal gitu kan. Ada tanggapannya nggak bro untuk kebijakan-kebijakan ini gitu ya ke depannya? Karena lu kan bandarmologi nih ya, gue nggak tahu nih, gue makanya pengen tahu juga sih view lu gimana dengan informasi yang lebih banyak terbuka begitu kan, apakah ada dampaknya kan terhadap bandarmologi? Karena gue lihat 1, 2, 3 tahun ke belakang itu kayaknya kita style di bursa kita itu analisanya udah mulai mengikuti bandar gitu kan. Nah tapi sekarang sudah banyak dibuka nih informasinya kan. Jadi apakah gue nggak tahu nih gray areanya ada di mana gitu kan, apakah ada dampaknya atau tidak sama sekali? Silakan bro. Oke. Jadi kita bahas ada 2 poin penting yang dari MSCI. Yang satu naikin free float, yang kedua transparansi kan. Jadi 1% ke atas bisa kelihatan. Nah, kita bahas dari yang transparansi dulu nih. Yang paling besar dampaknya tentunya ke saham-saham konglomerasi yang kepingin masuk ke MSCI. Kenapa? Mereka itu ya buat teman-teman sebagai pelajaran juga. Di bursa itu mereka yang emiten-emiten kelas kakap ini bisa memiliki nomine. Nomine ini adalah orang-orang yang dipakai buat ya belikan saham mereka, tapi bukan nama pengendali gitu kan. Tapi itu orang-orang mereka juga. Jadi kalau ini dibuka, ternyata ada sebuah saham yang isinya banyak nomine, pegang-pegangin saham mereka semua. Terus sekali MSCI lihat, ini apaan ini? Isinya begini. Bisa nggak masuk MSCI? Ya bukan. Jadi untuk kesempatan mereka mau masuk ke MSCI jadi jauh lebih sulit. Nah, apakah artinya semuanya bakal masuk MSCI? Tergantung emitennya. Emitennya harus keras, kerahkan lebih banyak tenaga lagi
untuk lebih banyak orang lagi, karena mereka harus, kalau mau main ke arah seperti itu harus pegang di bawah 1% baru nggak kelihatan. Nah, Ya. mampu nggak mereka cari manusia sebanyak itu? Kita tidak tahu. Hmm. Jadi dibanding teman-teman beresiko lagi masuk ke saham-saham yang seperti ini mencari MSCI, forget it. Karena saya memang lihat orang yang bermain MSCI Play ini baru 1-2 tahun terakhir ini abusive menurut saya ya. Artinya mereka nge-push langsung buat jual MSCI, nge-push ya MSCI marah lah. Ya kan? Karena sebelumnya nggak ada nih MSCI ngamuk seperti ini kan. Baru kali ini mereka benar-benar ngancam menjadi frontier market karena kena cuci piring terus lah istilahnya. Nggak bisa tuh dibiarkan seperti itu. Nah, jadi untuk dampak yang pertama, teman-teman yang masih suka di Konglo portonya kebesaran, move on. Ya, karena sulit buat mereka jual ke MSCI. Kalau Konglo nggak bisa jual ke MSCI, teman-teman, yang jadi incaran, emang mau cuci piring buat saham-saham Konglo yang PI-nya udah kok 100 gitu kan, susah. Ya kan? Kedua, kita fokus ke peraturan yang dimana free float dinaikin. Saya kebetulan minggu lalu ada bikin video menjelaskan juga ya dampak free floatnya kalau meningkat bagaimana dan cara bandar bermain. Saya kasih pertanyaan buat teman-teman berpikir. Kalau sebuah emiten kepingin meningkatkan free float, kan? Apakah cara tergampang itu naikin sahamnya, lalu jual ke retail, atau sidewaysin sahamnya, atau dijeblokin? Nah, menurut Brojo gimana kalau saham yang bikin free float-nya gampang dijual ke retail? Kira-kira deh, nanti baru saya jelasin. Ya, jadi ini sih bro sebenarnya yang gue juga jadi mikir juga gitu ya. Maksudnya kan selama ini kan pasti untuk permasalahan, bukan permasalahan ya, maksudnya isu pembahasan mengenai free float ini kan, maksudnya kan butuh juga nggak sih porsinya lebih besar di beberapa kepentingan supaya bisa harganya lebih menarik nggak sih bro sebenarnya gitu, bisa kan? Ya, jadi kan gini, misalnya nih saya emiten, Brojo kan retail. Cara saya bagi barang saya dari yang mungkin 7,5% menjadi 15%, artinya kan saya harus banyak retail nih yang saya Iya, kasih. Iya kan? tuh. Cara terbaik buat saya untuk kasih ke retail, apakah saya naikin sahamnya, saya sideways sahamnya, atau saya turunin sahamnya? Kira-kira menurut Brojo, Tujuannya apa? Untuk biar free float-nya nambah, biar retailnya makin oh banyak. Itu yang diminta MSCI kan, 15%. Kalau ya enggak kan turun lah, turun. turun. Benar ya, turun ya? Ya, ya. Jadi saham yang turun, tapi dengan catatan ada story yang bagus. Nah, jadi contoh, saya kasih contoh. Anggap teman-teman seneng nih sama Pak PP, CDIA lah yang paling baru ini, baru IPO. Kalau seumpamanya saham CDIA, orang kan udah sempat suka di 1008, 1006, 1004, serok terus sampai 1000 kena serok. Seumpamanya CDIA menjadi 300. Ya kan? Sekarang dari 1000 menjadi 300, lalu saya keluarin berita-berita, bikin mega project, bikin ini, bikin macam-macam. Teman-teman mau beli nggak? Beli lah. Beli. Ya kan? Kalau Dari 1000 berpikir jadi secara sisa retail ya, 300, iya, ya, iya. murah kan? Ya kan? Karena dari yang sempat 2000 menjadi 300, it's so cheap. Nah, karena it's so cheap dan ada prospek, mereka nggak beli, mereka akan beli. Walaupun mungkin sekali lihat PI ada, mungkin PI-nya 30, contoh ya, seumpamanya. 30 tetap dihajar, karena ngerasa ini udah terlalu murah. Free float-nya naik nggak? Naik. Jadi, saham-saham yang kepingin free float naik, mereka harus bikin harganya murah, tapi story-nya bagus. Itu cara tercepat untuk naikin free float. Kalau mereka naikin terus sahamnya, orang yang lama jualan, kan jadi apa? Nggak bisa keluar kan? Malah mereka mengutin saham-saham retail. Ya makin susah lagi untuk bikin retail baru. Yang retail baru nggak berani cari pucuk kan? Karena saham fundamental kan nggak menarik. Jadi repot. Gitu. Nah kalau mau sideways, mereka dikejar waktu. Cuma dikasih 3 tahun. Nah dalam 3 tahun ini, kalau apa istilahnya tidak ada berita bagus di Indonesia, retail juga malas lihat saham sideways kelamaan kan? Siapa yang mau nunggu sideways? Bosen. Buktinya di CBP NDF orang juga bosen, kalau sideways doang kan, kabur juga orang istilahnya. Nah, jadi mereka ya kemungkinan akan diturunin untuk ngejar free float ini. Karena ada 3 tahun inilah yang mereka harus dikejar waktu. Kalau mereka nggak ada 3 tahun, mungkin 10 tahun, mereka bisa tuh bikin sahamnya naik turun mungkin. Tapi 3 tahun ini not a long period, karena naiknya 2 kali lipat. PR mereka banyak. Gitu. Jadi ya hati-hati orang-orang yang mau kejar free float,
tendensi turunnya bisa lebih besar. Walaupun tidak semuanya pasti akan diturunin, karena bandar juga pasti ada banyak. Tapi kemungkinan make sense-nya ya, masuk akalnya itu adalah mereka mesti turunin baru lebih gampang free float-nya dinaikin. Ya. Em, jadi apa ya, bahasanya itu hmm, kayak creating another challenge juga ya bro ya. Maksudnya dari MSCI require ada free float gitu ya dari Indonesia. Tapi caranya juga ini bisa, ya itu salah satunya mungkin kan opsi untuk eh, membuang atau membagi sahamnya ke publik kan memang caranya banyak ya bro ya. Salah satunya kan Benar. dari langsung di pasarnya gitu regulernya kan. Gimana langsung jualan gitu dengan harganya turun begitu kan. Tapi kan ya itu juga another thing juga sih ya jadinya ya. Maksudnya dengan harus harga sahamnya diturunkan supaya dia bisa jualan, ya ada give and take-nya juga lah ya, bisa dilihat ya Benar. bro ya. Ya. Betul. Oke, ya teman-teman, di sini kita coba ambilin pertanyaan-pertanyaan kalian ya bro ya. Dari teman-teman yang nonton malam hari ini, sambil juga mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan tambahan dari gue juga. Oke, jadi tadi ada pertanyaan. Nah, ini dia nih. Dari Lin 176. ISG tanpa saham Konglo, Pak Pepe, Pak Hapsoro, Bakri, apakah masih ada kehidupan gitu ya. Jadi memang ISG kita yang sepertinya dibangun dari narasi MSCI gitu kan 1 tahun 2 tahun belakang ini, terus freeze langsung kosong gitu ya bro ya, langsung turun dia, kelihatannya seperti itu. Nah tapi kalau dari Bro Albert menanggapi pertanyaan ini gimana nih? Apakah ISG tanpa saham Kongo itu memang tak ada kehidupan, atau Bro Albert ada angle view lain nih? Oke. Jadi gini, IHSG kalau tanpa ada saham Pak PP ya, ataupun yang ditulis ini semua, sebenarnya tuh bukan gak ada kehidupan, tetapi akan kembali ke tingkat rasional pasar pada umumnya. Justru menurut saya, saham-saham Kongo ini bikin gak rasional semua. Ya kan? Karena teman-teman Hmm. jadi terbuai kepingin cepat kaya. Dan bursa itu tidak seharusnya menjadi media seperti itu. Karena terlalu banyak yang mungkin flexing, yang kepingin bikin teman-teman kalau ikut beli saham ini jadi besoknya atau tahun depan sultan loh, mobil baru 1 gitu kan, rumah mungkin 2. Nah, itu kan nggak make sense ya. Nggak ada Hmm. ceritanya seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kalau tanpa ada saham Konglo, atau ibaratnya mereka semuanya kandas lalu sideways lah. Anggap seperti Goto gitu kan, Hmm. kandas sideways di bawah gitu. Ya tetap akan ada kehidupan, volatilitas itu tetap ada. Karena market kita nggak cuma di dunia Konglo. Konglo itu naik, ISG naik itu kopong loh. Cuma angka doang, sebenarnya nggak ada isi, karena volumenya kecil kan. Ya, Iya. istilahnya cuma itu doang. Nah, sekali nanti the real battle itu ya di saham-saham yang volatilitasnya, likuiditasnya tinggi, karena di situ playernya banyak. Teman-teman punya Hmm. analisa ini mesti jago. Nah, nanti akan terseleksi nih orang-orang yang main saham di Kongo, yang main hajar 1-2 saham ini, itu akan terseleksi karena kalau ditaruh ke dalam the real battle ya, dengan analis, kan MI juga battle-nya di situ kan, para fund manager kan Iya. bersaing di saham seperti itu, baru diuji tuh ilmu analisa benar-benar jago atau enggak. Hmm. Jadi tetap akan ada kehidupan. Oke, siap. Thank you banget, Bro. Ya, Lin 176 sudah dijawab pertanyaannya ya. Semoga ini bisa membantu kalian memahami lebih baik ya mengenai market kita saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Mel Mel Tesalonika, Bro. Oke. Apa? Untuk ikut dan antara, apakah cukup analisa broker BRI, BNI, Mandiri nih, Bro? Oke. Jadi gini, 3 broker itu banyak juga dipakai dari Danantara. Tetapi teman-teman tidak bisa cuma lihat dari aspek 3 sekuritas itu. Karena harus menganalisa juga broker yang jualan. Kalau brokernya yang jualan itu institusi besar juga, itu bisa juga mereka tukar-tukaran barang dengan MI lain. Karena kan itu perperangan MI. Nah, yang Ya. perlu dicari adalah analisa secara menyeluruh. Momen terbaik pada saat yang lepas itu adalah retail. Nah, kalau teman-teman sudah mengerti yang retail lagi pada jualan, teman-teman ikut serok. Karena teman-teman di bagian bandar. Retail lepas, bandar beli. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak cukup untuk BNI Mandiri, tapi it's a start untuk mulai dari 3 Ya. sekuritas. Oke, jadi it's a good question ya dari Mel Tesalonika, tapi memang untuk analisa bandarmologi itu
lebih luas lagi gitu ya. Tapi ini mungkin Benar. step satu lah ya bro ya. Dengan Yes, benar. pertanyaan-pertanyaan gini kan membuat kita penasaran dan ingin belajar ya. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang mau belajar bandarmologi juga bisa sama Bro Albert ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan bro dari Dika Toing. Saham-saham emas bagaimana prospek ke depannya? Gimana nih bro? Oke, saham emas ini kan sangat tergantung harga emas. Nah, harga emas Ya. lagi terjadi koreksi ya baru 1 minggu terakhir ini gara-gara yang di kasus China ada perusahaan yang collapse juga salah satunya dan institusi memang harus melakukan technical selling gara-gara porto mereka kebesaran. Hmm. Jadi saham emas harus ya tetap hati-hati. Tapi saya akan kasih extra cautious itu adalah saham emas yang ngincer MSCI. Karena kalau Hmm. mereka nggak bisa masuk MSCI dan mungkin ada indikasi konglomerasinya, sekali dibuka transparansi di dalam ternyata banyak domain, mereka nggak bisa masuk MSCI. Jadi teman-teman lah yang menjadi incaran jual cuci piring. Kalau teman-teman mau, ya silahkan. Karena Hmm. menurut saya sih ya teman sayang aja sih nyangkut di saham-saham seperti itu. Nah, kalau dia saham emas tapi secara valuasi memang cukup masih murah, teman-teman mau serok masih oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Ini ya untuk saham-saham emas. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan bagus ya dari Felix Michael 93. Apakah saham-saham fundamental kuat seperti BCA Mandiri BRI akan koreksi lebih dalam lagi kok? Gimana nih Bro Abbas? Ini kemungkinan koreksi itu selalu ada sampai nanti bulan mungkin Nih. Mei kemungkinan. Karena tanpa adanya kejelasan dari MSCI, ini bisa menyusul ya. Institusi lain ini pangkas rating kita terus nih. Ya kan, ini kok Indonesia begini terus saham-sahamnya nanti kemarin Goldman Sachs, lalu UBS, lalu sekarang Moody's, ntar FTSE ikut-ikutan, ntar apalagi muncul, ya selesai, kelar kita di bulan Mei udah di bawah semua kan. Jadi kalau ditanya apakah bisa turun, tetap ada kemungkinan tetap Hmm. ada karena MSCI tidak jelas. Dia belum tahu Hmm. Indonesia akan stay di emerging market atau mau bagaimana, tapi dia memberikan Indonesia kesempatan ya untuk bilang oh kita lagi bersih-bersih, kita lagi perbaikan dan lain-lain. Ya optimis sih, tapi we never know sebelum MSCI memberi kepastian. Jadi kalau teman-teman mau lebih yakin jor-joran beli saham itu tunggu MSCI kasih kejelasan. Statement seperti, oh Indonesia sudah pasti akan stay di emerging market mungkin for 2 years or 3 years or whatsoever, nah, itu baru teman-teman boleh. Aman tuh. Jadi institusi lain juga merasa aman. Kurang lebih begitu Hmm. ya. Oke, ya jadi untuk jor-joran ya teman-teman ya, untuk lebih, kalau kalian mau lebih ada conviction mungkin atau mau lebih play it safe gitu ya, bisa menunggu ya setelah nanti ada announcement dari MSCI ya bro ya, mengenai Benar. keputusan Indonesia masuk ke frontier market atau tidak gitu. Nah tapi opini aja bro, ini opini teman-teman ya. Kalau Ya dari lu opini. sendiri kira-kira Indonesia apakah akan ke frontier market atau enggak? No, tidak. No ya. Oke lima oke. persen lah, kemungkinannya cuma 5%. Saya nggak bilang 100% pasti nggak mungkin ya, 5% ada. Karena Hmm. resikonya too big. Dan antara Hmm. akan boncos semua kalau sampai itu jadi frontier. Dia kan serok terus nih dan antara dari Desember sampai Mei. Bayangin tiba-tiba jadi frontier, udah Porto dan antara baru setahun kerja, merah pekat gitu kan. Wah bahaya. Itu nggak tahu Pak Purbaya punya kepala pusing sekali pasti. Karena kan tugasnya kan ini gimana nih? Menteri Keuangannya repot pasti banyak PR. Nah, Iya, jadi iya, iya. saya rasa sih kecil lah kemungkinannya karena mereka Ya, akan do everything they can to stay di emerging market. ya, ya, betul, betul. Setuju, gue juga setuju ya sama Bro Albert. Walaupun memang menuju ke announcement-nya itu kayaknya masih akan tetap volatil lah ya Bro ya, market ya Ya, Bro. Jadi, tapi ya harapan kita semua, gue yakin harapan teman-teman juga supaya memang market kita itu tetap di IM ya. bulan sekali. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya pertanyaannya ya. Tadi banyak nih pertanyaan-pertanyaan bagus. Oh, ini dia. Bisa dijelaskan nggak nih bro? Nih gue suka nih pertanyaan-pertanyaan yang bikin kalian pinter ya. Kenapa disuruh free float malah di buyback ya Pak saham Konglo? Dampaknya gimana? Karena sekarang banyak yang mulai buyback nih bro saham ya. Dari Ya, Pak PP juga ada IMPC dan sebagainya, gimana bro tanggapannya? jadi buyback itu kan memberikan kesan baik lah untuk perusahaannya sebenarnya. Karena orang-orang yang nyangkut tuh banyak. Teman-teman tahu kalau cara lihat ngetes saham itu banyak yang nyangkut adalah jika selama 3 bulan terakhir jumlah pemegang sahamnya meningkat, itu sangkut semua.
Orang-orang yang nambah di 3 bulan kan beli di pucuk tuh. Sekarang crash semua loh saham Konglo. Nah, dengan jumlah sebanyak itu, teman-teman harus bayangin psikologis mereka itu ini gimana nasib kita. Tapi kalau makanya saya bilang harus ada cerita bagus. Buyback itu adalah cerita apa? Wah, perusahaannya nggak ditinggal loh. Dia punya pengendali masih loh kasih another double down lah istilahnya. Tapi teman-teman mungkin lupa average price mereka itu waktu IPO berapa? Masih di bawah semua, mereka buyback itu cuma sebagian kecil. Nah, jadi itu prolong memperpanjang teman-teman untuk nge-hold saham-sahamnya dia. Karena kalau teman-teman jualan terus, mereka yang makan lagi free float makin kecil, kawat juga kan. Jadi buyback ya salah satu cara buat memberikan kenyamanan buat teman-teman percaya bahwa sahamnya is okay. Pengendalinya masih beli. Nah, makanya kenapa fenomena buyback ini bermunculan. Which is reasonable ya teman-teman, sebagai emiten juga akan caranya seperti itu. Kalau enggak, retail pada exit semua habis dong. Makin parah free float-nya. Makin kacau nanti. Oke, itu ya daya tadi ya sudah dijawab sama Bro Albert ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya ya teman-teman ya. Nah ini mungkin kita mau ambilin pertanyaan saham-saham nih. Ini gue yakin nih banyak yang pegang saham ini nih. Apa tuh? Bumiko gimana Bro? Wah, Bumi ini saya udah dari tahun lalu bilang please ya. Bahkan kalau disuruh pegang Bumi dan Dewa kan kita mainnya di Dewa. Kenapa main di Bumi? Nah, sekarang kita back to Bumi ya. Bumi itu kenapa orang mau beli? Masuk ke MSCI katanya kayak kalau diangkut bisa masuk MSCI tembuslah ke langit ke-7, 1.000, 2.000, ada yang 5.000 lagi kan. Sekarang MSCI mimpi itu sudah makin sirna. Pemain di dalam Bumi itu terlalu banyak. Pengendali juga tahu mereka nggak akan bisa jual semuanya ke retail karena sakit banyaknya retail, dan retail mengharapkan pengendali angkut mereka bersama jualnya ke MSCI, ya kan? Karena mereka that's the only way to exit semua. Nah, MSCI kasihlah ultimatum seperti ini. Ya gimana nasib Bumi mau jual ke siapa? Kalau pengendalinya jualan terus, kalian average dan asik kan by the dip nih, by the dip Bumi silahkan lah ya kalau kalian memang mau sumbang itu dip-dipnya retail. Nah, jadi kalau menurut saya Bumi bagaimana get out from Bumi? Saya udah bersih Bumi dan sejak lama nggak ada kan. Jadi teman-teman yang nyangkut jangan nambah. Karena gini, menurut saya daripada teman-teman average down terus persentasenya kelihatan mengecil tapi lossnya sebenarnya makin besar kan. Mending teman-teman lossnya tuh ya udah apa yang sudah masuk terlanjur rusak ya udah. Kalau teman-teman mau cut loss seperti yang tadi saya perlahan-lahan lalu move on lah. Karena kita kan bayangin sekarang untuk bisa cuan kembali di Bumi buat orang-orang yang nyangkut adalah bisa jual di MSCI. Nah, kemungkinannya ini teman-teman yang research kalau masih pegang Bumi, kenapa teman-teman masih hold? Kalau memang masih hold karena punya harapan masuk MSCI, carilah tanda-tanda apakah Bumi bisa masuk MSCI. Kalau teman-teman tidak ketemu, kenapa teman-teman hold? Kalau teman-teman bisa jawab pertanyaan itu, oh kok ternyata ada potensi bisa masuk MSCI, ya mau hold silahkan, tapi harus benar-benar di research. Jangan cuma karena kalau saya tanya, kenapa hold Bumi nyangkut? Oh 70% ruginya. Ya udah, mau gimana lagi? Nasib namanya kalau dibilang seperti itu. Ya, katanya juga kan belum loss Bro, kalau belum dijual kan, jadi masih ilusi. Ilusi loss ya. Ini kalau 20 tahun lagi masih loss gimana dong? Uangnya sangkut 20 tahun. Yang penting jangan direalisasikan aja. Nanti menjadi nyata. Ngeri sih. Ya, jadi saya kalau dari analogi ya, kan ada orang banyak sih sebenarnya yang ngomong kayak gitu ya. Kok kalau nggak di cut loss belum rugi? Siapa tahu kalau duitnya di jual di atas masih dapat cuan. Sekarang saya tanyanya, coba cara lihatnya dibalik. Duit teman-teman anggap masuk gede deh 200 juta. 200 juta itu, kalau teman-teman tidak cut loss, 200 juta itu sebenarnya udah hilang. Karena teman-teman rasain apa-apa dari duit itu kan. Mau kalau 20 tahun teman-teman nggak cut loss posisi itu mati di situ, 200 teman-teman tuh nggak ada sebenarnya. Bahkan udah hilang semua sebenarnya. Kalau cut loss masih ada sisa. Kalau nggak cut loss 20 tahun sangkut di situ. Karena teman-teman nggak bisa pakai kan duitnya. Harus dari sumber-sumber. Berarti duit nggak ada tuh. Itu cuma ilusi duit karena teman-teman nggak jual. Nah jadi jangan kemakan bahwa kalau nggak dijual itu belum rugi. Justru kalau teman-teman stuck kelamaan nggak dijual, udah hilang semua sebenarnya uangnya karena teman-teman nggak sepakat. Ya. Nah, ini ya penting ya teman-teman ya. Jadi memang yang namanya cut loss dan take profit itu memang psikologi ya, Bro ya. Benar. Itu ada emosinya ya di situ ya. Karena dari take profit itu gue lihat banyak banget ya di tahun kemarin di saat semuanya lagi naik. Nggak ada yang mau take profit Bro. Karena ngerasa akan bisa lebih tinggi lagi.
Dan tanggal 28 Januari kejadian gitu kan. Dari yang sudah profit besar sekarang nyangkut gitu kan. Dan mungkin sekarang orang berpikir gitu ya, kali kayak coba ya waktu itu, coba waktu itu take profit, Ya kan, ya kan? celakanya begitu kan, dia bandingin dengan titik tertinggi dia. Makanya Iya, kan psikologinya paling rusak itu sekarang. Ini yang memang akan terjadi di retail paling banyak. Mereka nggak tahu harus iya, berbuat iya, apa. Ngerasa kaya iya, tapi nggak benar-benar kaya. iya, iya, iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi em, harapannya ya dari diskusi kita ini kita karena saya yakin dan gue yakin Bro Albert juga mungkin setuju ya di fase sekarang yes koreksi banyak yang panik dan sebagainya tapi ini juga buat kalian untuk mendorong untuk belajar melihat keadaan juga apa yang sedang terjadi ya Bro ya sekarang ya. Maksudnya pembelajaran di fase market saat ini tuh kalian cerna sebaik mungkin supaya kalian bisa bawa ke perjalanan kalian ke depannya gitu Benar, ya supaya menjadi investor lebih bijak begitu ya bro ya benar istilahnya ya sekali. ke depannya. Oke oke kita 4 menit lagi kita coba ambil pertanyaan teman-teman lagi ya bro ya masih Boleh, masih oke ya. boleh, boleh. Ini ada pertanyaan nih beberapa nanya saham yang sama MBMA nih Merdeka Battery. MBMA ini kan fokus terhadap ke nikel ya. Jadi teman-teman monitoring untuk saham nikel. Tapi kalau teman-teman mau belanja saham-saham sekarang nih, seperti yang saya bilang, lebih baik kalau mau beli itu porsinya kecil-kecil dulu. Karena market Hmm. kita tidak menentu. Kalau ada bad news, get down lagi. Karena orang dalam kondisi fear. Mungkin teman-teman bisa hold loss-nya sekarang karena ibaratnya masih ada harapan. Kalau misalkan IHSG kita trading halt sekali lagi, lebih banyak orang yang akan berani cut loss di bawah karena mereka give up. Bukan berani lagi, mereka menyerah. Ngehold Hmm. saham yang sudah terlalu dalam, biasanya mereka baru menyerahnya di situ. Udah 95% dan nothing left gitu kan. Baru di cut Hmm. loss. Biasa kan begitu kan detail. Dan janganlah melakukan seperti itu. Jadi kalau mau spekulasi seperti saham BMA atau saham-saham lainnya di kondisi sekarang, mau boleh, tapi porsinya kecil. Itu pun harus Hmm. analisa dengan baik. Nah, MBMA teman-teman pelajari nikel dulu nih. Gimana trennya? Kalau nikel kelihatan masih oke, teman-teman mau belanja MBMA masih memungkinkan. Kurang lebih gitu. Jadi pelajari dulu komoditas nikel. Oke siap itu ya teman-teman ya. Pelajari nikel ya ke depan. Dan ini juga mungkin buat teman-teman yang lain juga ya. Kalau kita beli saham harus ada convictionnya juga ya. At least kalian tahu ini di sektor apa, perusahaannya bergerak di bidang apa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan. Nah ini ya. Nih supaya kita ini pertanyaan ini akan menyelamatkan banyak retail nih bro. Kalau udah dibahas tadi juga ya. Kira-kira kapan waktu yang tepat serok saham ketika harga saham saat ini berjatuhan, bro? Oke, teman-teman harus bayangin, harus pisahin dulu profesi trading dan juga investor. Kalau teman-teman seorang dividen investing, itu mau beli saham itu based on cash flow, yaitu dividen yang diberikan. Kalau dividennya itu sudah di atas 6%, teman-teman mau beli, boleh. Pelan-pelan ya belinya, bukan. Karena investor itu tidak harus mengincar saham itu di pucuk bawah, karena tidak tahu pucuk bawah itu berapa. Tapi yang teman-teman incar adalah cash flow-nya itu sudah cukup baik, belum dibanding dengan aset instrumen Hmm. investasi lainnya. Kalau teman-teman beli obligasi, bunganya udah mulai kecil, ya kan? 5% lebih, kena potong pajak 10%, ya di 5%. Kalau teman-teman beli dividen, reinvest kembali juga tidak ada kena pajak. Jadi kan itu bagus. Nah, perusahaan yang memberikan dividen setahun di atas 6%, itu udah sangat bagus di kondisi sekarang. Jadi mau nyicil, boleh. Tapi kalau teman-teman trading, forget about it. Karena trading itu beli saham uptrend. Kita nggak ngejar saham pisau jatuh. Itu bukan trader. Hmm. Itu biasa orang-orang mau nangkap pisau jatuh lalu jadi investor, lalu kalau turun lagi jadi apestor gitu ya, udah apes karena mau trading terpaksa jadi investor karena mereka beli pisau lagi, pisaunya jatuh ke bawah, mikirnya cuannya bisa gede, tapi pisau jatuh itu sakit loh nangkap, tajam Hmm. kan. Nah, jadi tergantung teman-teman trader atau investor. Kalau trader forget it, kalau investor nyicil saham-saham yang cash flow-nya rutin dan di Hmm. atas 6%. Oke, pas banget nih di 9.30 ya. Jadi teman-teman, aku mau ingetin sekali lagi, Instagram Live ini akan di-save dan akan di-upload di Instagram Sukor Sekuritas. Jadi kalian bisa nonton penjelasan dan insight dari Bro Albert Gunawan. Dan juga aku mengingatkan buat kalian yang ingin
bertanya-tanya sama Bro Albert ya, atau mungkin juga yang ingin join komunitas AG Invest, boleh Instagramnya di follow ya AG Invest, nanti kan bisa langsung DM adminnya. Oke Ya. Bro Albert, kalau sama lo nggak kerasa ya ngobrol tuh cepet Cepat banget. banget Thank ya. you banget ya Bro ya buat Thank waktunya you ya. ya. Thank Thank you you banget. Ko Projo. Selamat malam ya teman-teman. Good luck with market hari Senin. Bye bye. Oke, bye-bye semuanya. Ya.